Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk mendukung channel ini, sekarang kamu bisa beli loh merchandise-nya di ciptaloka.com/plus kampung_tumaritis. Desain dan modelnya bagus-bagus. Kalau kamu butuh hadiah, kenang-kenangan, atau sesuatu yang lain untuk kamu pakai, cocok nih pakai merchandise Kampung Tumaritis. Kamu tinggal pilih mana saja yang kamu suka. Pilih jenis, warna, dan ukuran. Klik beli sekarang, transfer deh. Kamu tinggal duduk manis dan tunggu barangnya datang. Dengan membeli merchandise ini, kamu bisa juga loh mejeng di kartun ini. Caranya, kamu cukup foto diri kamu bersama merchandise yang barusan kamu beli, lalu DM ke Instagram Animasi Petgar. Jangan lupa ya, ketik ciptaloka.com/plus kampung_tumaritis. Beh, ini kan mau malam minggu. Aye mau ke rumahnya Elizabeth dulu ye. Udah lama nggak ke sono. Oh, iye Reng. Hati-hati ye di jalan. Siap beh, sepedanya aye pakai dulu ye. Soalnya lumayan jauh, di kampung sebelah rumahnya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian ini udah sore. Kita juga mau nutup. Gong, lu bantuin Babe ye nutup nih warung. Siap beh. Udah lama nggak ke rumah Elizabeth, jadi kangen gue. Mudah-mudahan aja dia kagak pergi nih sore hari. Mau gue ajak ke panggung hiburan sama pasar malam deket-deket rumahnya dah buat nyenengin dia. Hehehe. Kalau dipikir-pikir pacaran kayak gini capek juga ye. Kagak ada kejelasan. Lebih baik gue pikirin dah buat ngelamar dia. Mudah-mudahan aja babenya setuju sama gue yang kayak gini hidupnya. Nabung dikit-dikit, lama-lama juga jadi bukit duitnya. Ke rumahnya lewat danau Situ Bulakan. Kalau malam minggu rame nih danau. Cuman sayangnya nggak ada warung buat kongko-kongko di mari. Kalau misalnya ngomong sama Libu atau Canggih buat dijadiin objek wisata, bisa kali ya. Kapan-kapan dah gue bilangin. Kali aja dia mau ngusulin ke Pak Lurah Arjuna. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di rumahnya Bokin gue. Gimana Neng? Udah siap? Udah siap nih Bang. Ayo dah kita berangkat. Siap deh Neng. Bismillahirrohmanirrohim. Enaknya sore ini kita kemana ya Neng? Kita ke panggung hiburan aja Bang. Kebetulan ada pasar dadakan di kampung ini. Wah, di mana tuh Neng? Ikutin jalan ini aja Bang. Nanti ada pertigaan belok kanan. Lurus terus sampai ketemu kantor kelurahan. Nah, di sebelah kantor itu nanti ada lapangan Bang. Nah, disitulah yang sering ada panggung hiburan dan pasar dadakannya Bang. Nanti sampai sono kita makan-makan dulu ya Neng. Ayo traktir dah. Sekalian mau belanja di pasar dadakannya juga nggak apa-apa. Ayo Bang.
Wah, Cilibuh, ada apa ye? Assalamualaikum Bang Petruk, sekarang ada di mana? Waalaikumsalam. Gue dalam perjalanan pulang, Bu. Ada apa ye? Gini Bang, tadi sore ada tetangga Bu Mina kemari. Katanya Bu Mina bentar lagi mau melahirkan. Bang Petruk bisa antar limbu ya? Kapan, Bu? Sekarang? Ya iyalah Bang, sekarang nganternya. Wah, siap, Bu. Buruan ya Bang, kesian soalnya darurat nih. Siap, Bu. Langsung luncur gue. Akhirnya sampai juga di mari. Mending buruan dah gue ketok pintunya. Ki, gue mau keluar sebentar ye, ada yang mau ngelahirin soalnya. Iye, siapa yang mau ngelahirin Bu? Jangan lupa alat-alatnya dibawain. Jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kalau ketinggalan bisa berabe. Lahirin kan pertaruhannya nyawa. Jangan sampai kita teledor menanganinya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Jadi nggak nih? Waalaikumsalam. Bentar Bang Petruk, itu Gi, tadi sore tetangga Bu Mina kemari, katanya dia mau melahirkan Gi. Oh, yang suaminya gagap ya? Itu tumbuh kemarin waktu gue penyuluhan, dia emang banyak nanya. Cuman gue sebel banget sama ngomongnya. AIU gitu. Gagap, jadi gue capek ngedengernya. Udah, gue pergi dulu ya Gi. Assalamualaikum. Oh, iya Bu. Waalaikumsalam. Bu Minah siapa yang mau ngelahirin, Bu? Itu Bu Mina yang suaminya ngomongnya gagap. Oh, iya, gue tahu. Seharusnya tiap kampung diadain bidan desa kayak gini nih. Jadi kalau ada apa-apa tinggal manggil. Gak kayak dulu. Manggil dukun beranak, yang datang malah dukun jadi-jadian. Dimakan dah bayinya. Mana udah 2 kali kejadian kayak gitu. Untung aja Babe Semar bisa ngatasin. Mokat dah tuh dukun palsu. Wah, sungguh tragis banget ya. Coba waktu itu Limbu udah ada di mari, mungkin tragedi itu tidak akan terjadi ya Bang. Iya, Bu. Tapi kan kepala desanya belum diganti sama lurah. Jadi masih pakai sistem lama di kampung ini. Aduh Bang, sepertinya mau hujan nih. Kita ngebut aja Bang. Ini udah ngebut, Bu. Ini aja udah mentok speedometernya. Lihat tuh. Ya, motornya perlu di-upgrade nih Bang. Ini yang bisa lebih cepat larinya. Kan sekarang bakalan dipakai buat perjalanan genting kayak gini. Gimana mau nge-upgrade motor? Ini aja bukan motor gue, Bu. Tapi motornya Pak RT. Gue sih cuma nyewa aja. Kalau gue mana punya duit buat beli motor. Ya juga ya Bang. Ya udah, sesanggupnya aja ya Bang Ganteng. Wah, hujannya deras banget. Pasti banyak kodok nih di sawah. Cari makanya mau digoreng. Untung aja gue udah nganterin si Elizabeth pulang. Coba kalau belum, bakal hujan-hujanan dah. Ngadem di mari dulu dah. Siapa tahu hujannya sebentaran doang. Kalau udah reda, langsung cus dah pulang. Buset, tambah kenceng aja nih hujan. Kalau sampai kagak reda-reda juga, siap-siap dah gue terabas aja. Biarin dah hujan-hujanan, ketimbang sampai pagi di gubuk itu, mana banyak nyamuk lagi di situ. Kayaknya tuh nyamuk juga numpang neduh dah. Yang penting sampai rumah langsung dibilas pakai air sumur, biar anget nih badan. Lumayan juga dinginnya, sampai masuk ke tulang-tulang. Hihihi. Hah? Itu siapa ya?
ada yang mengendap-endap di pematang sawah. Wah, jangan-jangan mau maling tuh. Biarin dah, gue teriakin ntar. Kalau dia kabur, bener berarti itu maling. Dapat juga lu, Dok. Hehe. Woi, siapa lu? Suaranya Bang Gareng tuh. Wah, Bang Gareng. Nih, ayo dapat kodok. Ntar kita makan sama-sama ya. Hah? Ngapain lu di situ, Ngi? Kemari cepat. Iya, Bang Gareng. Lumayan nih, udah dapat banyak juga. Hehe. Lu ngapain sih, Ngi, di situ mengendap-endap? Ntar dilihat orang berabe lu, bisa disangka maling. Ini Bang, ini kodok yang bisa dimakan alias kodok hijau. Hah? Kodok dimakan? Emangnya lu nggak tahu? Kodok kan hidup di dua alam. Di agama kita agak boleh dimakan. Haram hukumnya, Ngi. Masa sih Bang Gareng? Ya udah, biarin dah. Ntar buat menu-menuin kolam ikan aja yang ada di depan rumah. Ayo kan buat kolam ikan kemarin. Bagus deh Bang, cuman belum ada isinya. Rencana sih mau Ayi isiin macam-macam hewan air yang ada di kampung ini untuk bahan penelitian dan... Udah, jangan nyerocos aja lu, Ngi. Gue udah kedinginan nih, malah ditambah mulut lu yang bawel. Bukannya makin anget, malah makin beku kayak es badan gue. Tenang aja Bang Gareng, kan Ayi payung ini. Tetep aja, Ngi. Pan anginnya kemari. Jadi hujannya juga ke arah sini. Apa-apa dah Bang, kena hujannya kan jadi dikit. Ngi, babe gue kan punya sawah. Gimana ye supaya hasil padi sawah babe gue bisa bagus? Nah, soal itu mending Abang ikut penyuluhan aja nanti. Di situ akan Ayi paparkan gimana caranya supaya kita bisa menghasilkan padi yang bagus dan tumbuh subur. Kalau Ayi paparkan hari mah, kesian warga lainnya. Masa cuma Abang doang yang tahu? Warga-warga di sini nanti bisa pada iri semua. Iye, gue ngerti. Ntar gue hadir dah di penyuluhan yang gue buat. Hah? Buset, kodok gede banget. Woi kodok, apa mau lu? Kenapa lu nyegat kita? Woi, manusia yang lupa, kembalikan anak gue. Waduh, kenapa kita dua kali diginiin nih? Kemarin di sungai, sekarang di sawah. Lebih baik gua tanya dah, Om Kodok, anak lu yang mana? Itu yang ada di bumi lu. Kemarin cepat, ada anak gue di situ. Wah, Ayi kan cuma ngambil kodok biasa aja yang bisa buat dimakan. Kayaknya juga nggak ada yang aneh sama kodok yang Ayi tangkep. Lagian tuh gimana sih? Orang tua kok nggak biarin aja anaknya main-main di sawah hujan-hujanan lagi. Kalau jadi orang tua itu jagain anaknya yang benar. Kalau hujan-hujan gini, Udah, buruan lu kasih bumbung itu nih. iya Bang. Hehe. Alhamdulillah, tadi persalinannya lancar ya, Bu. Kagak ada masalah yang signifikan. Hah? Apaan tuh ya? Waduh, siluman kodok lagi menghadang seseorang, Bu. Mana Bang? Oh iya. Terus sekarang kita gimana nih? Kita coba tabrak aja deh pakai ini motor. Mudah-mudahan tuh orang selamat. Udah Bang, kalau emang itu pilihan yang terbaik, lakukan aja. Terima nih. Rasain lu nyebur ke sawah. Hah? Ternyata lu Reng. Ngapain lu di mari? Ini truk, gue habis dari rumahnya Elizabeth. Ketemu si Canggih di sawah. Lu juga ngapain sih Gi? Hujan-hujan gini di mari. Ini Bu, lagi nyari kodok. Muke gile dah nih perawan. Udah yuk, kita buruan pulang. Ntar siluman kodok itu sadar, berabe kita. Iya Bang Petro. Lu ngapain sih nih hujan-hujanan gini di sawah? Ini Bang, Ayi kan lagi nyuruh kodok di sawah buat digoreng. Tapi karena kata Bang Gareng nggak boleh dimakan tuh kodok. Soalnya dia hidup di dua alam. Jadi Ayi urungin dan niat Ayi itu. Dan akhirnya kodok itu mau Ayi pelihara aja buat ngisi kolam ikan yang Ayi buat di depan rumah.
Cakep dah pokoknya kalau ikannya. Adik-adik aja dah lu ngih. Di mana-mana tuh rawan kalau hujan-hujanan kayak gini diem kemulan di kamar. Ini malah nyari kodok. Oh, jadi lu nyari kodok nih. Terus sekarang mana kodoknya? Udah, ayo buang Bu, soalnya diminta sama siluman kodok yang tadi ditabrak sama Bang Petruk. Katanya sih ayah nangkep anaknya. Memang tuh orang tua nggak tahu diri. Masa anak dibiarin main di sawah hujan-hujanan lagi giliran ditangkap minta dikembali. Yang seharusnya kan jadi orang tua itu. Udah. Sekarang kita langsung pulang aja. Ntar ketemu dedemit lainnya makin ruwet dah. Di mari emang banyak dedemitnya, Bang Petruk. Kemarin-kemarin mancing ikan diberhentiin sama dedemit kali. Kemarin kan udah dibilangin juga sama si Andini, kalau nangkep ikan atau binatang lainnya, tapi binatang itu aneh bentuknya, jangan ditangkep. Karena bisa jadi itu jelmaan jin, alias dari alam goib. Wah, iya juga ya. Sekarang kita mesti teliti lagi kalau nangkep apa-apa. Kalau ada yang aneh, binatangnya mending dilepas. Gitu ya, Bang Petruk. Iya, betul tuh Bu. Wah, anak gue. Ini selamat juga lu. Sekarang ayo kita pulang. Lain kali, jangan jauh-jauh lagi. Jangan bikin salah gue.